I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang gerak melingkar. Materi akan dijelaskan oleh Edo Sebastian. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Gerak melingkar dibagi menjadi 2. 1. Gerak melingkar beraturan. 2. Gerak melingkar berupa beraturan. 2 contoh tersebut akan dijelaskan oleh Mas Nasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan gerak melingkar beraturan dan berubah beraturan. Nah, di sini gerak melingkar beraturan. Gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan 30 terhadap arah percepatan. Banyak yang putaran setiap waktu disebut frekuensi, sedangkan lama waktu untuk melakukan satu putaran disebut periode. Nah, sekarang gerak melingkar berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kecepatan tangensial berubah secara beraturan, atau dengan kata lain percepatan sudut dan percepatan tangensial adalah konstan. Di sini kelompok kami kebagian transportasi kapal. Kelompok kami akan menyebutkan beberapa bagian-bagian kapal yang termasuk gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, bagian-bagian kapal dapat gerak melingkar. Yang pertama ada rudder kemudi kapal. Rudder adalah alat untuk mengubah arah gerak kapal dengan mengubah arah pada kapal. Fungsi kemudi kapal digunakan untuk mengubah dan menentukan arah gerak kapal baik arah lurus maupun belok kapal. Dan ini adalah gambar dari rudder. Mengapa rudder termasuk gerak melingkar berubah beraturan? Karena rudder berbentuk lingkaran dan rudder akan bergerak jika kapal akan berubah arah. Jika arah ke kanan, maka rudder akan berputar ke kanan. Jika rudder akan berbelok ke kiri, maka rudder akan berarah ke kiri, melingkar. Dan jika arah tetap, maka rudder akan tetap. Rudder gerak secara melingkar dan kecepatan rudder akan selalu berubah dan tidak tetap. Nah, selanjutnya ada bagian kapal yang termasuk ke dalam gerak melingkar berubah beraturan, yaitu windlass. Windlass merupakan mesin derek cangkar yang dipasang di kapal guna keperluan mengangkat dan mengulur cangkar dan rantai cangkar melalui tebing cangkar atau hawsepit. Fungsi windlass yaitu mampu menarik cangkar beserta rantainya meskipun cangkarnya tertancap di dalam dasar laut. Ini adalah contoh gambar windlass. Mengapa windlass termasuk dalam gerak melingkar berubah beraturan? Karena windlass termasuk dalam gerak melingkar berubah beraturan karena kecepatan sudutnya berubah secara beraturan. Pada windlass, kecepatan sudut akan berubah secara beraturan saat mesin penggerak dinyalakan. Hal ini disebabkan oleh perubahan daya putaran mesin penggerak. Daya putaran mesin penggerak akan meningkat secara bertahap. Selanjutnya ada bagian kapal yang termasuk gerak melingkar berubah beraturan. Nah, ada balik-balik kapal. Balik kapal adalah komponen untuk mendorong kapal ke depan.
Baling-baling kapal biasanya berbentuk seperti kincir. Gaya dorong yang dihasilkan akan mendorong kapal ke depan. Fungsi baling-baling kapal untuk mendorong kapal ke depan. Nah, ini adalah contoh dari baling-baling kapal. Nah, mengapa baling-baling kapal termasuk dalam gerak melingkar berubah beraturan? Karena kecepatan sudutnya berubah secara beraturan. Hal ini disebabkan oleh perubahan daya putaran mesin. Daya putaran mesin, kapal akan meningkat secara bertahap saat mesin dinyalakan dan akan menyebabkan kecepatan sudut baling-baling kapal meningkat. Nah, itu adalah penjelasan mengenai baling-baling kapal.